What is the point of life? Inspiring her. Meskipun bencana telah usai, namun perjuangan baru dimulai. Kita bisa bertindak hidup di dalam hening. Sebenarnya dilakukan oleh kelompok penduduk yang bergerak memberikan kekuatan dan bantuan bagi mereka yang terdampak tidak terkecuali kepada anak-anak. MG listeners, masih bersama saya Abdi Azwar Sahid di Inspiring Around, Never Get Tired of Inspiring. Di segmen sebelumnya kita sudah berbincang dengan seorang seniman yang berkarya via suara sejak tahun 80-an. Dan kini kita akan berbincang dengan seorang anak muda yang juga berkarya via suara. Namanya adalah Jati Andito Tamzis atau yang biasa disapa Mas Jati. Nah, dia mengakui profesinya adalah seorang voice artist. Melalui media sosial, dia menebarkan inspirasi via profesi ini. Nah, sebelum kita berbincang panjang lebar dengan beliau, kita dengarkan dulu nih salah satu karyanya yang bertajuk Voice Artist Series episode ke-1 yang diunggah di akun Instagramnya @jatiandito. Voice Artist Series. Ini adalah episode pertama dari Voice Artist Series, di mana saya akan menceritakan tentang voice artist ternama dari dalam dan luar negeri yang semoga bisa menginspirasi Anda jika mau belajar lebih dalam tentang dunia seni ini. 30 Mei adalah hari lahir dari voice artist yang menginspirasi begitu banyak voice over artist lainnya di dunia. Bahkan, dia dijuluki Man of a Thousand Voice, manusia dengan 1000 suara. Nggak percaya? Lihat aja siapa yang mereka anggap sebagai idola. Allow me to introduce myself. My name is Mel Blanc, but most of you probably know me by several other names. Mel Blanc, dialah suara di belakang Bugs Bunny, What's up, Doc? Daffy Duck, You're despicable. Porky Pig, Barney Rubble, Congratulations, Betty. You are a mother. Sylvester, bahkan menciptakan tawa khas dari Woody Woodpecker. Dan itu semua adalah salah banyak dari 400 karakter yang ia ciptakan. Beliau idola saya karena begitu membuka inspirasi dunia akan luasnya seni suara ini. VO bukan cuma iklan aja kawan-kawan, VO bisa jadi animasi, bahkan alat propaganda yang hebat. Mau tahu lebih banyak? Yuk pelajari sendiri yuk, masa disuapin melulu, kayak pendidikan Indonesia aja. Sekian episode Voice Artist Series pertama ini, sampai nanti di episode berikutnya. Mau bahas VO artis siapa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, MG listeners, sesuai janji saya tadi kita sudah langsung tersambung dengan voice artist kita, ada Mas Jati Andito Tamzis atau Mas Jati. Halo, selamat pagi Mas Jati. Selamat pagi MG listener, selamat pagi Abdi. Oke, apa kabar nih Mas Jati? Puji alam semesta baik dan masih bertahan. Oke, masih bertahan di tengah pandemi. Walaupun ya kondisi cuaca pagi ini di Jakarta Barat ini hujan mulu nih Mas dari pagi. Di Mas Jati hujan juga? Selatan masih baru mendung. Baru mendung ya. Benar-benar hawa-hawa untuk kita tetap berada di dalam selimut ya Mas ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih. Tapi spesial buat MG Radio, langsung bangun lah. Langsung bangun, semangat. Saya suka nih semangat anak muda ya dari Mas Jati. Oke, Mas Jati, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan karya Mas Jati yang mengenalkan seorang voice artist ternama. Namanya adalah Mel Blanc, yang dijuluki Man with a Thousand Voices. Sang pengisi Bugs Bunny, ada juga Sylvester dan Woody Woodpecker. Nah, ini sosok inspirasi Mas juga mengidolakan Mel Blanc atau ada yang lain? Banyak. Aku sangat memiliki passion yang tinggi untuk industri ini. Jadi mau dari dalam negeri, luar negeri, aku sangat menghargai keunikan masing-masing. Menurut aku gitu, Abdi. Oke, jadi nggak hanya dia aja. Kalau dari luar negeri ini salah satunya pencetusnya gitu ya, pionirnya Bapak Mel Blanc ini ya? Ya, dia mentor banyak voice artist lain juga gitu, voice actor, voice actress. Oke. Sebelumnya aku pernah dengar ada dubber, ada voice over talent. Apa sih sebenarnya profesi voice artist ini dan bedanya apa Mas dengan profesi yang nama-namanya beda-beda itu? Sebenarnya kalau boleh dilurusin ya, ini aku dapat kesempatan bareng sama MG Radio dan juga Abdi mau ngejelasin ke MG listener sekalian. Sebenarnya semua performance yang kita kerjakan, mau itu iklan, mau itu corporate, mau itu karakter,
mau itu bentuknya untuk IVR kayak tekan 1, tekan 2, itu semua adalah bentuk dari voice acting sebenarnya. Yang aku pelajari dari 3 buku yang aku baca, tapi bukunya buku luar negeri ya, buku sini masih belum komprehensif. Jadi sebenarnya semuanya adalah acting. Apapun yang kita lakukan depan mic untuk menarasikan sesuatu, kita sedang bermain peran. Entah itu perannya merepresentasikan brand, entah itu dia sedang merepresentasikan sebuah karakter, atau sedang merepresentasikan sebuah otoritas. Misalnya seperti itu, Abdi. Ya. Kira-kira kebayang nggak yang aku jelaskan? Ya, jadi untuk intinya kurang lebih sama, tapi lebih ke bagian apa yang sedang diperankan begitu ya, Mas ya? Betul. Baru habis itu nanti dipecahin. Yang sulih suara mengganti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, di sini dikenalnya dengan sulih suara atau dubbing, gitu kan? Karena dia ngedub, merekam di atas audio sebelumnya. Kalau misalkan dia yang di iklan sekarang bilangnya voice over iklan atau voice over talent, gitu ya, kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya semuanya di koridor sama, cuman judul-judulnya aja yang berubah-berubah. Voice over adalah industrinya, voice actor, voice actress, atau voice performer adalah yang melakukannya, gitu. Oke, berarti kalau Mas Jati ini bisa semuanya gitu ya, masuk ke semuanya? Masuk semuanya gini, maksudnya aku sudah hampir pernah mencoba semuanya, baik dari acting kartun, film layar lebar, iklan, sampai meng-announce atau menjadi announcer untuk acara olahraga terbesar se-Asia aku pernah. Jadi aku orangnya suka nyoba-nyoba semuanya gitu loh, Mas Abdi. Wow. Jadi aku kebanyakan sama kayak tadi saran dari voice over talent sebelumnya kan, voice actor sebelumnya ngasih tahu kalau jangan menyerah. Nah, aku yang tipikal yang pengen coba lagi, coba hal yang baru lagi. Udah iklan, coba yang kartun yang lebih main animasi, to animate the character atau mengeluarkan potensi karakternya. Aku mau coba yang lebih otoritas, selamat datang, yang kayak gitu aku coba gitu. Wow, berarti pengalamannya udah sangat banyak. Mungkin boleh disebutkan Mas, kartun apa aja kali aja, saya pernah nonton juga, ternyata itu adalah Mas Jati suaranya. Kartun ya, aku di grup lain tapi itu di grup lain tapi itu. Ya aku yang mungkin yang paling oke bisa aku share itu aku bermain sebagai Scar di Lion King yang terbaru ya, di bahasa Indonesia. Oh, wow. Lion King yang terbaru. Itu gitu. yang untuk tayang di Disney Indonesia ya? Betul, yang di Disney streaming service itu ya. Bisa Oke. dipilih bahasa Indonesia. Boleh dong Mas, pengen denger dikit, contohin dialognya seperti apa? Oke, kita bayangin Mufasa, ayah dari Simba lagi di pinggir cliff ya, mau jatuh dia kan. Yeah. Kan dibunuh oleh karakterku Scar gitu kan. Dia langsung bilang, "Long live the king. Hidup terus Mufasa." Kayak gitu mungkin. Wih, jadi buat MU listeners yang mungkin kalian udah pernah nonton Lion King ya, yang terbaru ya, yang sekarang di Disney udah bisa diakses di situ ya, itu ternyata suaranya Mas Jati. Oke, Mas mungkin juga boleh diceritakan nih gimana awal mula nih profesi Mas Jati menjalani profesinya sebagai voice artist ya sampai sejauh ini, itu awalnya dari mana? Karena saya dapat bocoran nih katanya Mas Jati ini juga dulu pernah penyiar radio juga gitu. Kemudian kenapa nih tiba-tiba akhirnya memilih untuk menjadi voice artist? Apa yang membuat Mas yakin bahwa profesi ini sangat menjanjikan? Oke. Aku sama kayak kamu Abdi, pernah menjadi penyiar betul di salah satu di bilangan radio Jakarta Selatan. Itu awal karirku mulai dari situ, dan kebanyakan karir path sebagai voice actor atau voice actress itu mulainya banyak juga yang dari radio gitu kan. Karena kita di radio udah belajar tentang gimana harus profesional di depan mic, gimana kita nggak boleh nunjukin emosi kita kayak gimana di publik. Jadi kita udah belajar acting dari awal kan sebenarnya. Yeah. Terus habis itu aku dapat tawaran untuk mengisi salah satu TV layanan kabel, beda grup sama MG, jadi mau bisa nyebutin brandnya. Dia itu mengajak aku waktu masih muda tahun 2012 untuk ngisi 18 channel yang berbeda. Okay. Ada channel sports, ada channel berita, ada yang lebih serius. Jadi aku belajar karakter di situ. Ada 18 channel berbeda yang aku isi dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Mungkin MG listeners tadi sadar kalau misalkan denger pas Mas Jati bilang ada channel sport, ada channel berita, itu berubah loh. Ada switch di situ tadi saya dengernya ya. Betul. Iya, ada shifting gitu tadi.
Ada Karena pergantian sesama Abdi juga penekanan. voice actor juga kan Abdi, jadi Abdi tahu untuk sedikit sensitif di bagian itu ya. Saya masih belajar Mas, mungkin mohon bimbingannya ya Mas Jati. Kita akan terus belajar sampai kapanpun Mas. Betul. Oke, lebih boleh silakan dilanjut Mas. Jadi tadi belajar karakter dari tiap-tiap, misalkan ada channel sport, channel berita, terus gimana lagi Mas? Terus abis itu aku berpindah karir, dapat tawaran untuk di TV News juga, saingannya grup Metro yang paling besar waktu itu. Tapi dia berlicense internasional, itu yang bikin aku jadi lebih pede lagi. Aku apply ke mereka, mereka pengen suara aku di sana. Terus abis itu, dulu kalau misalkan cerita karir ya, aku 9 to 5 di kantor, pulang dari kantor itu aku tektok ke studio kali ya, semua studio di Jakarta Selatan mungkin. Jadi aku ngenalin diri aku, mungkin ini juga masukan buat MG listener yang mau mencoba industri ini, ketemu sama banyak orang, kenal sama banyak orang, tawarkan kemampuan yang MG listeners bisa. Nanti itu bisa mungkin akan membuka banyak pintu. Nah aku mulai dari situ, jalan, abis itu aku 2 tahun di TV News, satu channel doang aku pegang. Tapi abis itu aku juga sambil ngisi film animasi di grup yang lain juga. Animasi menjadi penjahat di kartun dan juga jadi sidekick ya penjahat di kartun. Abis itu aku coba untuk kartun-kartun Disney, kenalan sama banyak orang lagi. Ya sampai sekarang jadinya aku sekarang freelance untuk megang beberapa klien dari dalam dan juga luar negeri. Mungkin kayak gitu penggambarannya. Baik, ini artinya tips-tips, udah banyak banget nih tips tadi yang dikasih tahu sama Mas Jati. Tapi kalau mungkin boleh dijelasin lagi Mas, cara menawarkan kemampuan yang kita miliki ketemu banyak orang, itu gimana sih tekniknya gitu, agar tidak terkesan kayak, wah jangan sampai mungkin kita mengenalkan malah orang salah nangkep gitu, jadi kesannya show off, atau gimana gitu, gimana tekniknya? Tekniknya pertama nyiapin sampelnya aja dulu. Siapin sampel dengan kalau aku boleh kasih saran, naskahnya kita yang nulis sendiri gitu. Misalkan MG listeners udah ngedengerin beberapa iklan, habis itu coba bikin iklan dengan naskah sendiri yang gayanya beda-beda. Ada yang lebih announcing, ada yang lebih audionya fun, ada yang lebih misterius, thriller, ada yang dokumenter. Kita rekam dulu semuanya, pas kita ketemu di studio sama audio post yang kita tahu, kita boleh cari di mesin pencari aja audio post. Itu biasanya mereka justru malah mencari voice actors atau voice actress untuk iklan atau yang lain-lainnya. Nah, datang ke sana supaya nggak salah paham, langsung aja bilang saya bawa sampel audio, kalau mau didengerin aja. Dan kalau misalkan aku boleh kasih masukan buat MG listeners, coba untuk benar-benar kenal secara personal supaya ada chemistry yang terjadi antara MG listener sama yang akan meng-hire nanti. Tapi ini kan masa pandemi ya, mungkin dari Zoom atau dari telepon WhatsApp gitu kali ya. Justru dengan masa pandemi ini justru masih ada kesempatan lain Mas, mungkin bisa mereka upload sendiri di TikTok, di sosmed gitu, dengan segala macam kecanggihan teknologi informasi yang saat ini digital sudah sangat berkembang ya, mungkin salah satunya bisa lewat situ juga ya. Betul sekali, maka nanti mungkin ada yang scout dari sana terus ngontak terus DM gitu. Betul sekali. Oke Mas Jati, saya masih punya banyak pertanyaan dengan perbincangan kita yang semakin seru ini, tapi kita harus break dulu ya Mas, dan juga MG listeners. Jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang dengan Mas Jati dan akan lebih mengulik tentang profesi voice artist. So don't go anywhere, stay tuned with us on Inspiring Around. Never get tired of inspiring. Yo MG listeners, masih bersama saya Abdi Azwar Sahid di Inspiring Around, Never get tired of inspiring. Dan masih bersama kita juga ada voice artist Mas Jati Andito atau Mas Jati yang tadi sudah memberikan berbagi kisah-kisah inspiratif dia, kemudian bagaimana tips-tipsnya untuk menjadi voice artist. Masih bersama kami Mas Jati, halo? Masih, Abdi. Oke, masih. Listeners. Baik, Mas Jati tadi di segmen yang sebelumnya kan kita sempat muterin tuh ada voice artist seperti tokoh yang Mas idolakan juga, ada Mel Blanc sebagai voice over gitu. Nah, perlu kemampuan memiliki karakter beragam untuk puluhan konten. Bagaimana Mas mempelajari dia gitu untuk bisa memerankan karakter berbagai macam gitu? Apa sih Mas yang bisa dipelajari? Yang bisa dipelajari untuk bisa punya karakter banyak seperti itu. Betul. Sebenarnya kalau misalkan aku boleh kasih masukan buat MG listeners yang penasaran sama voice acting, sepertinya oke untuk mempelajari teater. Karena teater itu mengajarkan kita memainkan banyak peran kan. Dan sebenarnya yang lebih menantang itu kita tidak menjadi diri kita sendiri.
Jadi awalnya dari mempelajari- teater ya, jangan ragu untuk belajar teater. Tapi kalau udah misalkan udah terlanjur nih, udah nggak ada kesempatan untuk ke teater lagi, bisa nggak sih Mas? Bisa, tetap bisa ngulik sendiri kok sekarang. Mungkin di mesin pencari atau di video-video streaming bisa cari mempelajari aja. Yang penting sebenarnya pertama menurut aku untuk mempelajari sesuatu itu nggak ada kata terlambat ya, pasti bisa belajar. Kalau misalkan punya keterbatasan, jangan menyerah karena masih ada beberapa solusi di internet sana. Di dunia maya banyak sekali kok yang bisa ngasih. Karena itu kan sebenarnya drive-nya dari dalam diri ya, Abdi dan juga MG listeners ya. Maksudnya Iya. voice itu bukan cuman hanya, kebanyakan di sini salah memandangnya sedikit miss, nggak salah sepenuhnya. Kebanyakannya mikirnya itu masalah mengolah suara. Gimana sih agar suaranya seperti itu? Tapi aku ngambil quote yang ditulis oleh James Alberger, salah satu mentor besar di dunia voice operaan. Dia bilang, ini bukan masalah suara kamu, tapi apa yang kamu bisa lakukan dengan suara kamu. It's not about your voice, but it's about what can you do with your voice. Gitu dia bilang. Wow, it's not about the voice, but what can you do with your voice? Yes. Wow. Gitu. Mungkin ada yang suaranya biasa aja dengan cempreng, tapi dia bisa mengajak, ayo kita coba produk ini. Tetap aja kan, itu mungkin punya marketnya sendiri. Menurut aku gitu ya. Abdi. Oke, jadi mindsetnya yang dirubah ya, bukan dari suara kita, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan suara kita ya Mas ya? Betul. Mungkin suara ada efek baiknya. Maksudnya ada keunikan suara itu udah beda-beda dan bisa dilatih menurut aku. Yang tadinya suaranya nggak bisa berat, bisa dilatih. Semua bisa dilatih kalau dari segi bakat ya. Tapi mindset di dalam dirinya yang harusnya yang berbeda. Jadi aku di depan mic ini bukan untuk mengeluarkan suara terbaikku, tapi bisa menjawab brief dan sesuai dengan tujuan yang ada untuk apapun media itu, mau iklan, mau itu narasi corporate, mau itu menjadi karakter kartun gitu. Dia bisa ngejawab brief intinya. Gitu. Oke deh, nah untuk menemukan karakter suara kita, apakah ada teknik khusus juga Mas atau ya just ini aja gitu, ya kita kembangin aja yang kita punya, atau ada cara khusus nggak untuk mencari karakter kita tuh? Oh sebenarnya karakter kita kayak gini, ada nggak? Aku menjawab ada, pasti ada banget, tapi aku misalkan hanya bisa menjawab dari pengalaman aku ya, Abdi dan juga MJ Listener. Boleh. Aku tadi udah cerita kalau misalnya di awal karir aku mengisi 18 channel berbeda. Aku sendirian, voice over, maksudnya bisa dibilang itu kerjanya keras ya, maksudnya dari 9 ke 5, bahkan mungkin sampai jamnya lebih dikit. Kalau misalnya di TV kan kita kerjanya kan kadang-kadang suka, ya kadang-kadang sih seringkali lebih, waktunya lembur lah. Aku sehari itu take voice over itu 30 sehari. Wow. Aku kerja 1,5 tahun di sana. Berarti kalau misalkan kita ngambilnya mengacu pada buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell yang berjudul Outlier, aku sudah menghabiskan 10.000 jam untuk take suara. Jadi karakter itu terbentuk dan jadi aku sudah terbiasa. Salah satu berarti maksudnya intinya dari jawabannya adalah kalau kita ngelakuin sering, jam terbang kita terus pacu, aku yakin karakter itu akan terbentuk gitu. Wow, lagi-lagi jam terbang nggak bisa bohong ya. Learning by Betul. doing, semuanya akan pelan-pelan akan menemukan karakter dari berapa kali kita berlatih, berapa kali kita terus berkarya untuk menemukan si karakter itu. Oke deh Mas Jati, ngomong-ngomong nih saya dapat bocoran juga kalau Mas Jati ini pernah memenangkan penghargaan di Citra Pariwara 2016. Ini atas karya apa Mas? Itu atas karya di salah satu TV news, aku acting sebagai salah satu tim kreatifnya. Itu untuk iklan yang mainnya emosional ya, tentang iklan yang aku suarakan juga, tapi itu nggak particular suaranya, ya menang karena suara, tapi itu dia menang karena the whole package dari iklannya. Kita mengangkat tentang seorang veteran militer yang kehilangan tangannya waktu latihan karena granat gitu. Terus habis itu diberikan tangan prostetik ya, dengan full technology. Jadi menceritakan tentang inspirasi untuk jangan menyerah apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Gitu. Oke, Citra Pariwara ini karyanya di radio atau di mana Mas? Di TV. Oh di TV, jadi acting juga di situ ngisi suara? Aku acting tapi sebagai narasi yang lurus aja, narator dari ceritanya. Oke, itu. narator. Storyteller. Dan memenangkan piala penghargaan itu ya di Citra Pariwara 2016. Ya, tapi itu atas nama satu tim besar, bukan Oke. cuma aku sendirian doang. As a whole team. Nah,
Mas Jati juga nih pernah menjadi announcer ya di Asian Games 2018. Ini mungkin bisa diceritakan Mas, apa pengalaman paling berkesan nih selama menjadi announcer di salah satu event olahraga Asia terbesar nih? Oke, secara legal aku nggak bisa bilang itu aku. Jadi itu bukan aku. Oke. Ini mungkin pelajarannya maksudnya ada sedikit kisi-kisi ya. Buat sebenarnya voice actor untuk iklan terutama itu kita punya namanya non-disclosure agreement. Ada hal yang nggak boleh kita bicarakan. Jadi itu yang acara yang disebutkan oleh Abdi tadi, aku nggak bilang itu aku. Dan juga mungkin harus dipelajari sama voice actor lainnya. Kebanyakan justru malah memampangkan iklan-iklan yang mereka kerjakan di media sosial. Itu nggak masalah menurut aku. Cuman secara legal itu nggak boleh. Atau ada oke, di voice over nggak ada kode etis, tapi itu sebenarnya tidak terlalu baik untuk dilakukan karena kita nggak mau diasosiasikan sama brand itu, dan brand itu juga nggak mau diasosiasikan sama kita pengennya profesional aja. Tapi kalau cerita jadi nggak boleh ya Mas kalau untuk ngupload kayak CV misalkan gitu, saya sudah pernah iklan ini terus kita upload di sosmed, itu nggak boleh juga secara kode etik atau apanya? Secara kontrak di Indonesia itu boleh dilakukan sebenarnya, boleh dan legal, boleh aja. Tapi untuk business wise sebenarnya itu nggak terlalu. Kalau di luar negeri, kalau misalkan boleh di share sama MG listeners dan juga Abdi, nggak ada yang voice actor luar tuh nggak ada yang upload kerjaan iklan mereka atau bahkan yang misalkan mereka lagi di Disney kecuali ada kontrak yang menerangkan kalau mereka boleh. Tapi terlepas dari itu semua, untuk bisa announce sebuah acara besar menurut aku itu hal yang begitu hal yang begitu membuat aku bangga atas kerja besar dari tanah air kita ini lah. Mungkin aku penggambarannya seperti itu. Oke Dan deh. jangan lupa Abdi, aku harus shout out sama salah satu jagoan yang ada di MG Group, namanya Triko Prasigit. Dia itu jagoan aku juga, dia mentor aku juga. Wow, oke, salam buat Mas Riko ya. Ya, Mas dia Riko yang isi suara hanya di Metro TV. Gitu. Wah, oke deh, nanti salamin sama Mas Riko denger ya. Oke, terakhir Mas Jati mungkin singkat aja apa nih pesan-pesannya siapapun yang ingin menapaki karir sebagai voice artist seperti Mas Jati, silakan Mas. Tadi sebelumnya voice yang sebelum aku siapa ya? Aku baru dengar belakangnya doang. Abdi. Mas Bapak Hari. Oke. Tadi dia Bapak Hari kan ngasih masukan untuk jangan menyerah. Mungkin aku juga sama seperti itu ya. Pokoknya kalau aku kasih masukan gini, sekarang eranya anak muda. Kita punya cara dan channel kita sendiri. Kalau misalkan grup-grup besar nggak menerima kamu masih bisa bikin kanal kamu sendiri dengan hasil kreatif kamu sendiri. Bikin naskah kamu sendiri, bikin dokumenter kamu sendiri, bikin narasi kamu sendiri dengan apa yang MG listeners bisa dan passionate gitu. Kalau suka mobil, coba ngomongin tentang mobil. Suka musik, coba bikin something tentang musik. Karena kita punya banyak saluran baru. Baik. Artinya tetap luas. Berkarya dan jangan mager ya untuk anak muda zaman sekarang. Oke Mas Jati Andito, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memberikan kisah-kisah inspiratifnya soal voice artist ini. Tetap semangat dan semoga selalu sehat Mas. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Jati. Terima kasih banyak Abdi dan juga MG listeners. Sehat selalu. Sehat selalu, thank you. Selamat pagi.